Cerita kali ini akan menceritakan tentang kisah nyata seorang seniman wirewalker asal Prancis, Philippe Petit. Wirewalker adalah sebutan untuk seorang yang berjalan di atas seutas tali pada ketinggian tertentu. Di tahun 1973 di New York, sebuah gedung kembar World Trade Center sedang dalam masa pembangunan. Ternyata pembangunan gedung tertinggi di dunia saat itu memunculkan ide gila di pikiran Philippe. Dia pun bermimpi untuk membentangkan tali di antara dua gedung itu dan berjalan di atasnya. Bayangin aja guys, gedung dengan tinggi 412 meter atau 100 meter lebih tinggi dibandingkan Menara Eiffel, dia akan menyeberanginya hanya dengan seutas tali. Ilegal, tanpa pengaman, dan juga nekat menantang maut. Seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita The Walk 2015. Cerita ini dimulai saat Philippe berusia 8 tahun yang sekaligus pertama kalinya dia mengenal tentang akrobat tali. Suatu hari ia datang ke sebuah acara sirkus yang berisikan para pemain akrobat tali terkenal di dunia. Dari sanalah dirinya mulai terobsesi untuk meniru apa yang dilihatnya dengan cara melakukan latihan rutin di halaman rumahnya. Dari mulai 5 tali, 4 tali, 3 tali sampai akhirnya dengan perjuangannya yang cukup lama ia pun berhasil menyeimbangkan dirinya hanya dengan 1 tali. Karena merasa sudah bisa, di suatu malam ia pun nekat masuk ke arena sirkus secara sembunyi-sembunyi. Ia penasaran bagaimana rasanya berjalan di atas tali yang ada di sana. Namun baru juga akan melangkah, tiba-tiba lampu menyala dan Philippe pun ketahuan oleh Papa Rudy. Papa Rudy ini adalah seorang senior di sirkus tersebut guys, dan dia pun langsung memarahi Philippe dan menyuruhnya untuk turun. Saat akan kabur, rupanya si Philippe ini sempat menunjukkan kebolehannya. Papa Rudy yang awalnya marah pun jadi terdiam melihat penampilannya. Itulah awal mereka berkenalan guys, dan selanjutnya mereka pun menjadi sangat dekat dan Philippe sering belajar dan bermain ke rumah Papa Rudy. Sampai pada suatu hari, Philippe disuruh untuk belajar bagaimana caranya memberikan salam agar para penonton memperhatikan. Setelah dicoba beberapa kali, ternyata yang Philippe lakukan tidak sesuai dengan yang Papa Rudy inginkan. Karena menurutnya Philippe ini lebih terkesan tidak menghormati para penonton. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya sewajarnya jiwa muda yang gak mau diatur tanpa disengaja dia pun bilang kalau dirinya bukanlah badut dan tak perlu menghormati para penonton. Papa Rudy tentu saja marah dan langsung mengusir Philippe dari sana. Ternyata tidak hanya diusir oleh Papa Rudy saja, karena tidak lama kemudian ia pun diusir dari rumahnya karena ayah Philippe tidak setuju dengan keinginannya yang berkutat di dunia akrobat. Dasarnya mungkin sama seperti kebanyakan yang para orang tua inginkan. Mereka menginginkan anaknya untuk menjadi sesuatu yang menurutnya lebih baik. Waktu pun berlalu dan kini berada di tahun 1973. Setelah hidup sendiri, kini Philippe menjadi seorang pemain akrobat biasa yang terus berjuang bertahan hidup dengan cara menghibur orang-orang di jalanan, menampilkan berbagai pertunjukan unik dan tampil untuk siapa saja demi membuat mereka terhibur. Berjalan di atas tali adalah pertunjukan favoritnya, jadi kemanapun ia pergi dan apapun yang ia lakukan, Philippe akan selalu menggantungkan talinya dan selalu mencari tempat yang sekiranya terbaik untuk pertunjukannya. Sampai suatu ketika saat ia akan memeriksakan sakit giginya, ia melihat sebuah majalah yang memberitakan kalau di New York sedang ada pembangunan gedung kembar tertinggi di dunia. Sakit gigi yang ia rasakan pun mendadak hilang dan sejak saat itu mimpi untuk menggantungkan tali dan berjalan menyeberangi gedung itu pun dimulai. Dalam rutinitasnya menjadi penghibur jalanan, suatu hari Philippe pun bertemu dengan seorang pengamen wanita bernama Annie. Rupanya si Philippe ini jatuh cinta di pandangan pertama dan di hari itu juga ia pun mengajak Annie untuk makan malam. Di saat makan malam itu, Philippe menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Mendengar hal yang cukup gila itu, Annie awalnya kaget, namun karena ternyata Annie juga menyukai Philippe, maka ia pun mendukung apa yang menjadi impiannya. Beberapa hari kemudian, saat Philippe beristirahat dari latihannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang fotografer bernama Louis. Mereka pun mulai berbincang dan berkenalan satu sama lain. Di perbincangan, Philippe kembali mengungkapkan kalau dirinya akan melakukan aksi spektakuler yang bakal diingat dunia. Louis yang mendengarkan tampaknya tertarik dan penasaran hingga akhirnya ia pun mau diajak bergabung sebagai orang yang nantinya akan mengabadikan aksinya itu.
Agar penampilannya nanti berjalan mulus, Philip pun akhirnya kembali menemui Papa Rudy untuk diajarkan mengenai berbagai cara seperti mengikat tali di tempat yang tinggi, jenis tali yang harus digunakan sampai tahap-tahap apa saja yang harus disiapkan. Pada awalnya, Papa Rudy menolak karena itu adalah rahasia yang ia pelajari di sepanjang hidupnya. Apalagi harus memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain yang bukan keluarganya. Namun akhirnya Papa Rudy pun mau setelah Philip berani membayar semua apa yang akan diajarkannya. Mulai saat itulah Philip datang hampir setiap hari ke tempat Papa Rudy, belajar berbagai hal seperti mengikat tali, mempelajari karakter tali, dan juga berbagai tips dalam mengontrol keseimbangan. Beberapa minggu kemudian, Philip melakukan penampilan pertamanya di sebuah desa yang sedang mengadakan festival musim semi. Melewati sebuah danau setelah tali semua siap, ia pun mulai melangkahkan kakinya. Papa Rudy, Annie, bahkan juga Louis terlihat hadir di sana menyaksikan. Namun sayang sekali guys, saat berada di tengah-tengah, tiba-tiba konsentrasinya terganggu oleh teriakan orang-orang yang ada di sana. Dan benar saja, keseimbangannya pun seketika hilang. Pertunjukan itu pun gagal dan berakhir memalukan. Mengobati rasa kecewanya, Philip pun kemudian berjalan-jalan di kota itu dan secara tidak sengaja ia sampai ke menara kuno Notre Dame. Melihat kedua menara itu, ia pun berpikir kalau inilah tempat yang cocok untuk menebus kesalahannya. Maka dengan sembunyi-sembunyi, ia bersama Louis masuk dan bergadang semalaman untuk memasang kawat baja di antara dua menara itu. Hingga pagi menjelang, Philip pun berhasil menampilkan kejutannya kepada semua turis yang berkunjung. Mereka pun termasuk Annie tampak terpukau dan memuji pertunjukannya. Walaupun pada akhirnya Philip harus ditangkap, tapi di dalam hatinya ia merasa lega dan puas setelah berhasil melakukan aksinya. Keberhasilan itu ternyata membuat Philip semakin yakin dengan kemampuan dirinya. Maka ia pun mengajak Annie pergi ke New York untuk melihat perkembangan pembangunan gedung World Trade Center. Sesampainya di sana, ia pun merasa terpesona dengan kemegahan gedungnya. Ketika ada kesempatan, ia pun mulai masuk dan naik untuk menuju ke lantai paling atas. Sampai di sana, Philip pun benar-benar merasa bahwa tempat itu sangat istimewa dan begitu mengesankan. Bangunan yang luar biasa tinggi, pemandangan yang luas, seolah dirinya siap menampilkan aksi terbaiknya pada dunia. Dan selanjutnya mereka berdua pun kembali ke Prancis untuk segera mendiskusikan rencananya. Di sini Louis sedikit memberi gambaran mengenai serangkaian kesulitan yang akan mereka hadapi. Dari mulai jarak kedua gedung yang belum jelas, cara menyambung kawat baja yang berat, serta cara memasang penyangganya. Semua itu tentu saja harus dipersiapkan secara matang. Selain aksi mereka ilegal, hal ini juga berkaitan dengan keselamatan Philip sendiri. Dan di akhir perdebatan itu, Louis akhirnya berinisiatif untuk mencari cara bagaimana menyambungkan kawat di antara dua gedung. Sementara Philip akan mencari cara untuk memasang penyangganya. Lagi-lagi, Papa Rudy menjadi peran penting di sini. Ia kemudian menjelaskan perihal apa saja yang harus dilakukan untuk memasang penyangga kawat yang baik agar kuat dan juga tidak goyang. Setelah semuanya terencana, terakhir Papa Rudy juga menyarankan supaya Philip tetap menggunakan tali pengaman sebagai jaga-jaga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun ternyata Philip nggak setuju guys. Ia bersikeras untuk tidak menggunakan pengaman dengan alasan kalau dirinya benar-benar ingin membuat sebuah pertunjukan yang bermakna dan tidak membohongi para penonton. Papa Rudy awalnya sedikit kecewa mendengarnya. Namun ketika Philip dibujuk oleh Annie untuk meminta maaf dan ngomong baik-baik, akhirnya Papa Rudy pun mengerti. Bahkan ia pun dengan sukarela memberikan meteran warisan kakeknya. Serta yang terakhir, Papa Rudy juga mengembalikan seluruh uang milik Philip yang pernah diberikan kepadanya. Selama ini ternyata uang tersebut ia simpan baik-baik karena ternyata ia benar-benar ikhlas memberikan semua rahasianya. Dan sebelum berpisah, dia pun mendoakan agar aksinya berjalan sesuai rencana. Beberapa hari kemudian, saat Philip berlatih, Louis tiba-tiba datang bersama temannya yang bernama Jeff. Jeff sendiri adalah seorang guru matematika yang ahli dalam menghitung angka. Sayangnya, ia sangat takut pada ketinggian. Namun hal itu tidak jadi masalah, apalagi saat diketahui kalau Louis telah mendapat sebuah cara untuk memasang kawatnya nanti. Mereka akan menggunakan sebuah panah yang nantinya digunakan untuk mengantarkan tali pancingan ke gedung satunya. Dan selanjutnya, Philip pun memutuskan untuk melakukan aksi menantang mautnya pada tanggal 6 Agustus atau sekitar 3 bulan dari saat itu. Setibanya di sana, Philip langsung memulai misinya.
Setiap harinya, ia datang dengan tampilan berbeda, mengambil beberapa foto, membuat catatan sedetail mungkin sampai sesekali menyamar sebagai seorang arsitek. Karena terlalu fokus pada misinya, tanpa disengaja ia pun menginjak paku. Tapi biarpun begitu, Philip tak pernah sekalipun berhenti berusaha. Justru dengan keadaannya yang menggunakan jangka, ia pun jadi lebih mudah keluar masuk daerah gedung. Nah, ketika saat berada di lift, tidak sengaja ia bertemu dengan salah satu pekerja yang bernama Barry. You don't belong here at all. Rupanya Barry ini mengenal Philip karena sempat melihat aksinya di Menara Notre Dame. Dan saat diajak makan bersama, akhirnya Barry pun mau diajak bergabung. Singkat cerita, Louis dan Jeff pun telah sampai di New York. Saat akan membeli intercom untuk alat komunikasi nantinya, ia pun bertemu dengan JP yang kebetulan bisa berbahasa Prancis. Karena memang kekurangan orang dan ia dianggap bisa membantu, mereka pun merekrutnya. Agar tidak dicurigai saat masuk ke gedung nantinya, Philip akhirnya membuat kartu identitas palsu yang mengatasnamakan perusahaan pembuat pagar. Karena waktu yang semakin mepet dan kekurangan orang lagi, maka JP pun menyarankan untuk mengajak dua orang temannya yaitu Albert dan juga David. Walaupun tampang mereka kurang meyakinkan, tapi karena mepet, akhirnya Philip pun mengajak mereka. Singkat cerita, tibalah di 2 hari sebelum pertunjukan. Karena aksinya akan dilakukan tepat di jam 6 pagi sebelum para pekerja datang, Philip pun di sini menegaskan kalau besok malam peralatan harus sudah terpasang dan semuanya harus benar-benar sesuai rencana. Mereka pun diberi arahan kalau di jam 2 siang mereka semua akan berangkat menuju gedung dan dibagi menjadi 2 regu. Satu regu akan pergi bersama Barry ke gedung sebelah timur, sementara sisanya bersama Philip akan membawa peralatan ke gedung satunya. Hari pun berlalu dan rencana mereka pun segera dimulai. Annie, Louis, dan Albert langsung turun dan disambut Barry. Namun sangat disayangkan saat Philip sampai ke gedung satunya, tiba-tiba petugas di sana mengatakan semua lift barang sudah disewa dan harus menunggu sampai minggu depan. Tentu saja hal itu di luar dugaan dan daripada semua rencana gagal, akhirnya mereka pun memilih menunggu dan berharap setelah semua pekerja itu beres mereka bisa naik ke atas. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, tepat di jam 6 sore, mereka pun beruntung dan diperbolehkan untuk naik ke lantai 110. Dan saat sampai, JP pun langsung kembali ke bawah untuk mengalihkan perhatian pegawai lift. Tidak lama kemudian, saat mereka akan membuka peralatan, tiba-tiba terdengar ada pihak keamanan gedung. David di sini terlihat panik dan ketakutan, dan daripada rencana mereka terganggu, akhirnya Philip pun menyarankan agar David untuk meninggalkan tempat itu. Sementara mereka memilih bersembunyi di dalam lubang lift yang belum jadi. Setelah menunggu cukup lama dan keadaan mulai dirasa aman, mereka akhirnya memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya. Satu persatu peralatan pun mulai diangkut ke atap gedung dan di seberang sana Louis terlihat bersiap melepaskan panah tali. Sayangnya setelah ditembakkan panah itu entah jatuh kemana. Segala upaya pun dilakukan dan ternyata tali pancing tersebut ditemukan tersangkut di pinggiran. Hello, John. Have you hear me? Saat intercom tersambung, Philip dan Jeff terlihat mulai mengukur tali yang akan digunakan untuk penyangga. Namun tiba-tiba saja seorang penjaga terlihat naik ke atap hingga kembali memaksa Philip dan Jeff pun untuk bersembunyi. Dan beruntung saat hampir ketahuan, penjaga lain memanggilnya untuk turun ke lantai bawah. Setelah aman, kawat baja bersama kawat penyangga pun mulai perlahan-lahan ditarik. Namun saat di tengah-tengah, tiba-tiba beruntung karena Philip tepat waktu mengikatnya, kabel itu pun tertahan. Untuk menarik kawat baja yang begitu berat tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal yang cukup menjengkelkan memang, namun Philip dan yang lainnya tak menyerah begitu saja dan kembali melanjutkan usahanya untuk menarik kawat itu. Waktu pun ternyata cepat berlalu, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 6. Dari bawah kini terlihat kalau kawat telah selesai dibentangkan. Namun sepertinya ini menyadari ada masalah karena saat itu kawat masih terlihat belum dikencangkan. Sementara di atas sendiri ternyata Louis melaporkan kalau Albert tak mau lagi membantu karena merasa rencana tidak akan berhasil. Tidak sampai di situ saja, ternyata Albert juga diketahui membawa kamera sendiri dan berencana menjual foto-fotonya. Akhirnya tak mau ambil pusing, Philip pun meyakinkan Louis kalau dengan bertiga saja semuanya akan bisa selesai dan ia juga menegaskan kalau Louis lah satu-satunya fotografernya.
Dengan tenaganya yang tersisa, ia pun kembali menarik tuas untuk mengencangkan kawat utama. Namun di saat yang sama, Jeff menyadari kalau roda lift mulai bergerak yang menandakan kalau para pekerja sudah mulai berdatangan. Dan tidak lama kemudian, benar saja saat kawat selesai dikencangkan dan saat Philip mempersiapkan tongkat keseimbangan, tiba-tiba muncullah salah satu pegawai. Namun beruntung si pegawai itu menyadari Philip yang memegang sebuah pentungan dan si pegawai itu pun langsung memilih meninggalkan tempat dan menganggap tak pernah melihatnya. Kini persiapan pun telah selesai semuanya, dan kini mimpinya sudah berada di depan mata. Di atas sebuah kawat baja yang membentang di antara dua gedung tertinggi World Trade Center, ia pun mulai meniti langkah demi langkahnya. Langkah yang menjadi mimpinya untuk menampilkan aksi terbaiknya sekaligus akrobat tali yang bakal dikenang dunia. Saat itulah ia pun mulai merasakan sensasi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kebanggaan yang tak bisa ternilai oleh apapun. Di bawahnya Annie dan yang lainnya pun terlihat begitu bangga dan terharu. Bahkan Jeff juga tak bisa menahan rasa sukacitanya. Philip pun mulai mendekati penyangga pertama dan keadaan tampak baik-baik saja. Dan sampailah ia di gedung timur sementara Louis tampak mengabadikan momen itu dengan kameranya. Walaupun pada nyatanya Albert yang tadinya tak mau membantu sekarang malah ikutan mengambil foto. Di bawah sana mereka yang menyaksikan terlihat bersorak riuh, bahkan merayakan keberhasilan pertunjukan itu dengan penuh bahagia dan juga rasa bangga yang susah digambarkan. Saat menyadari keberhasilan sambil memandang ke puncak gedung di hadapannya, jiwa Philip pun kembali terpanggil untuk mengulang hal yang telah dilakukannya dan kembali menyeberang menuju ke arah yang berlawanan. Dan bukan hanya berjalan saja, karena Philip juga turut mempersembahkan berbagai penghormatannya. Ia bahkan sama sekali tak memperdulikan akan kedatangan polisi di dua gedung itu. Philip malah memilih kembali melanjutkan pertunjukannya. Sang polisi pun hanya bisa berdebar dan sangat tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Rupanya Philip masih menyimpan aksi terbaiknya. Ketika berada di tengah, ia pun mulai tidur di atas kawat dengan begitu tenang dan damai. Rasanya memang tak mungkin, tapi inilah yang nyata terjadi dilakukan Philip waktu itu. Sementara di bawah sana, polisi mulai berbondong-bondong datang ke tengah keramaian warga New York yang berkerumun. Di saat itu, keraguan tiba-tiba muncul dan selanjutnya kayu penopang kawat tiba-tiba hancur dan kawat pun mulai bergetar hebat. Namun Philip dengan tenaganya yang masih tersisa bisa berdiri dan menahan setiap beban dari tubuhnya. Di sisi lain, sebuah heli pun muncul dan menyarankan agar Philip segera menyudahi pertunjukannya, bahkan sekaligus mengancam akan memotong kawat tersebut secara paksa. Dengan kawat yang sedikit longgar berikut angin kencang, ia pun mulai melangkah dan langsung menyerahkan dirinya ke polisi. Pertunjukan pun berakhir dengan tepuk tangan meriah dari semua warga yang berada di bawah berikut semua pekerja di gedung tersebut. Walaupun pada akhirnya ia tertangkap, namun tentu saja hal itu tidak merubah semua pencapaian besarnya, terutama kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Beberapa hari kemudian mereka pun merayakan keberhasilan itu dan Philip juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada teman-temannya karena telah membantunya selama ini. Dan selepas peristiwa itu, Louis dan Jeff pun kembali ke Prancis dan Annie pun menyusul setelahnya untuk menggapai mimpinya. Sementara untuk Philip sendiri, ia pun memilih tinggal di New York yang memang menjadi impiannya. Jangan sekalipun menyerah dalam menggapai apa yang diinginkan, karena jika terus berjuang, hal yang tidak mungkin pun bisa saja menjadi mungkin. Semoga cerita kali ini menghibur kalian guys. Jangan lupa ya, tinggalkan juga komen-komen kalian di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.